Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini agak benar lagi beasiswa ya. Iya. Nggak apa-apa, sesuai kesepakatan kemarin kita. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih Pak keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu beda dengan aturan. Kalau aturan itu yang membuat sekolah kalian tinggal melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan yang membuat kalian sendiri, yang melaksanakan kalian sendiri, dan konsekuensinya kalian yang membuat sendiri. Paham sampai sini? Nah, nanti di sini yang berangkat ada sekitar 33. Nanti di sini akan terkumpul 33 keyakinan kelas yang akan dituangkan di selembar kertas di sini. Tidak semuanya nanti langsung ya keyakinan kelas diambil, tidak. Setelah kita buat apa di sana kita kelompokkan mana yang akan disepakati bersama. Paham sampai sini? Paham. Ingat nanti ditulis di kertas sini, kemudian nanti kalau sudah ditempel di depan tanpa perlu dikasih nama. Pesan bagi kertasnya dulu. Tempel ya. Blok ini Pak Ikan kasih warna oranye. Kemudian blok ini Pak Ihsan kasih warna kuning. Satu. Blok sini Pak Ihsan kasih warna oranye. Yang terakhir blok ini Pak Ihsan kasih warna yang unyu-unyu pink. Kasih warna pink. Oke, sudah dapat semua ya? Nih, kalau sudah dapat semua silahkan ditulis keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya, silahkan ditulis. Kalau sudah ditulis, sudah jadi nanti ditempel di depan. Di lembar depan tulis keyakinan, di belakangnya konsekuensi. Tahu nggak konsekuensi? Paham ya? Ya silahkan ditulis. Oke, silahkan ditulis keyakinan. Tahu kan konsekuensinya apa? Bisa. Pak San, datang belum? Masuk ke kelas harus tepat waktu. Sama apa nanti konsekuensinya apa? Nah, terserah kalian yang buat kalian. Paham ya? Yuk, silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, silakan yang sudah bisa ditempel di papan tulis sesuai bagiannya. Yuk, yang sudah dari yang belum Ada nulis papan aja. tempel sesuai warnanya. Ya. Oke, udah semua sudah tertempel? Belum, masih kurang yuk, tempel. Udah? Ada yang belum ditempel di sini? Sudah ditempel semua ya? Oke, kalau sudah kita klasifikasikan dari 33 keyakinan kelas. Ingat ya, kalian yang buat, nanti kalian yang menyepakati. Ya,
Yuk. Kita sepakat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau membacakan keyakinan kelas geografi 10 Yang pertama adalah keyakinan tidak bermain HP saat Pak Ehsan menerangkan materi. Banyak penjelasan daripada meningkat. Yang ketiga tidak boleh berisik ketika pelajaran sedang berlangsung. Yang keempat, banyak game seru. Yang kelima, sebelum jam pelajaran dimulai harus sudah berada di kelas. Ketua kelas dan wakil ketua kelas harus menjaga kondusivitas kelas. Yang keenam, jika dalam pembelajaran geografi ada anak tidak bertugas dan menyimpulkan kelas dalam jangka panjang bagi pelajaran. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran dan saat guru menjelaskan. Tidak boleh terlambat minimal 10 menit. Mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Mengumpulkan tugas sebelum deadline yang telah disepakati. Boleh minum di kelas asal tidak makan. Tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Terlambat datang atau masuk kelas minimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang multimedia ini dalam rangka desainasi implementasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Airi. Sebelumnya, perkenalkan saya Iksan Fauzi, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari Kabupaten Kendal. Di sini saya ingin memaparkan implementasi budaya positif di sekolah dalam rangka pemenuhan aksi nyata modul 1.4. Mari kita lihat video yang terpampang di slide tersebut. Inilah kegiatan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Airi. Tanpa tidak disadari, budaya positif tersebut sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Airi. Mungkin kita nggak tahu apa yang kita lakukan setelah ini. Ternyata secara tidak langsung budaya positif tersebut sudah kita laksanakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini ada beberapa dokumentasi kegiatan budaya positif yang sudah terlaksana di SMA Negeri 1 Airi. Budaya positif sendiri pengertiannya adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi kepribadian kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep utama budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir adalah restitusi dan 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal pada dasarnya ada pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma yang memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun
di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada remote yang saya pegang. Ini akan saya pegang, kemudian Bapak Ibu bisa meminta remote ini dengan rayuan maut, mungkin merayu dengan intimidasi. Apakah saya akan memberikan remote tersebut kepada Bapak Ibu? Nanti sebaliknya, jika remote ini berhasil diminta dari saya, dan sebaliknya saya bisa meminta remote ini dari Bapak Ibu, maka di sini jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, remote diberikan dan remote tidak diberikan. Nah, alasan yang utama di sini adalah teori kontrol. Teori kontrol itu berpegang pada diri kita karena sesuai kebutuhan dasar. Jadi, pemegang teori kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian, di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada perbedaan antara stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu ada juga orang lain memiliki mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada juga saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang atau kalah. Itu perbedaan antara stimulus kontrol dengan stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian di sini disiplin. Pengertian disiplin di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan disiplin itulah harus yang ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut pengertian Ki Hajar Dewantara. Kemudian kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu jadwalnya norang wong lapas sing pangrih ning uga kuat kuwasa amang diri priyono. Atau dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal atau secara menyeluruh. Kemudian, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian nilai kebajikan di sini ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya di sini ada nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ada profil pelajar Pancasila. Mungkin di zaman sekarang ini di kurikulum terbaru, di kurikulum merdeka, istilah profil pelajar Pancasila tidak asing lagi. Ada profil
banyak banget contoh-contoh nilai kebajikan, dan secara tidak langsung nilai-nilai kebajikan ini sudah diterapkan dan sudah ada di SMA Negeri 1 Wulandari. Yang pertama adalah peduli. Nah, di sini saya beri gambaran peduli. Di sini misal ada teman kita yang sakit, entah itu bapak ibu guru atau teman dari siswa yang sakit, maka rasa yang akan timbul di sini adalah peduli. Baik bapak ibu guru atau siswa akan menghidangkan mencari waktu untuk menjemput teman kita yang sakit. Kemudian ada contoh lain adalah haji. Nah, di sini banyak banget karakter siswa-siswi yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Wulandari. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang pas-pasan. Kemudian di sini ada contoh rasa hormat. Nah, di sini bisa kita lihat betapa siswa-siswi itu menghormati bapak ibu guru. Salah satunya dengan menyapa kita ketika kita berpapasan. Kemudian ketika bersiap, kita lihat di sini kelas sudah tertata rapi, sudah bersih karena adanya tiket yang menyebabkan siswa tersebut sadar akan lingkungan. Kemudian di sini gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian, ketegasan, percaya, lurus hati, kemudian semangat, kedermawaan, percaya diri, belas kasih. Di sini masih banyak banget contoh-contohnya kebajikan yang sudah diterapkan dan yang sudah ada di SMA Negeri 1 Wulandari. Motivasi perilaku manusia. Dia dosen dalam bukunya Textbooks School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi yang sering diterapkan atau dilakukan oleh seorang siswa. Mungkin kita juga secara tidak langsung juga melaksanakan itu dalam pekerjaan kita. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, posisi di sini biasanya siswa melakukan hal tersebut karena ada motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, jika seorang siswa tidak melakukan hal tersebut, maka akan mendapatkan hukuman. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ada motivasi yang kedua ini biasanya sering juga dilakukan oleh seorang siswa. Kemudian akan timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin mendapatkan imbalan hadiah, pujian. Nah, kemudian yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada poin yang ketiga ini akan menimbulkan pertanyaan, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Nah, dari ketiga motivasi ini yang sering dilakukan oleh siswa adalah motivasi nomor 1 dan motivasi nomor 2. Kemudian di sini ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita tidak asing dengan istilah hukuman dan penghargaan, tapi restitusi bagi kita itu sangat asing. Padahal itu sudah sering kita lakukan. Hukuman merupakan identitas yang gagal, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Alfred mengungkapkan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah pernah melakukan hukuman ataupun restitusi tanpa kita sadari. Hukuman dan penghargaan, restitusi dan restitusi. Nah, di sini ada perbedaan antara di sini ada perbedaan antara hukum
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, kita itu dengan sengaja tiba-tiba, maksudnya di sini adalah menghukum siswa yang terlambat. Nah, hukuman bersifat satu arah dan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya bersifat fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata pasti akan teringat selamanya. Entah nanti siswa tersebut sampai lulus akan teringat jelas. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas ganda. Di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian bersifat tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan merasa tersakiti dan akan teringat selamanya. Kemudian ada penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Di sini, Bapak Ibu guru, apakah pernah melakukan hukuman atau penghargaan? Monggo, apakah Bapak Ibu guru di sini pernah melakukan keduanya atau salah satu antara hukuman dan penghargaan? Mungkin Presto atau Bu Irif, apakah pernah melakukan hukuman atau penghargaan atau kedua-duanya? Menurut Anda, kira-kira lebih efektif hukuman atau penghargaan untuk menyelesaikan suatu masalah? Selama ini yang saya lakukan, saya memberikan hukuman bagi siswa yang misalnya dia tidak membuat PR atau dia terlambat masuk. Oke, terima kasih. Jadi pada hal yang sudah dilakukan oleh Bu Irif untuk memberikan hukuman kepada siswa yang tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan PR, dan itu salah satu hukuman yang sudah dilaksanakan oleh Bu Irif. Terima kasih. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu adalah bentuk-bentuk atau ciri khas dari konsekuensi. Kemudian ciri khas dari restitusi adalah
hukuman atau konsekuensi. Yang pertama di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Ya, betul. Di sini masuk hukuman. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang kedua adalah masuk konsekuensi, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, masuk hukuman atau konsekuensi? Nah, masuk di konsekuensi. Kemudian tindakan yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Di sini masuk di konsekuensi. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, masuk konsekuensi atau hukuman baru? Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Di sini masuk di hukuman. Jadi secara tidak langsung di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini biasanya belum banyak diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin ada beberapa. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan yang menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nih, contoh ada tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Yang kedua, menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Yang ketiga, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Selanjutnya, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Kemudian, umpan balik harus dilaksanakan. Hasilnya dari keyakinan kelas tersebut harus disimpulkan. Kemudian, konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Selanjutnya, mengevaluasi kembali kesepakatan. Dan yang terakhir adalah hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Langkah yang pertama adalah guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama kelas. Jadi kita di sini membagikan secara kertas, mungkin bisa bervariasi biar anak menarik. Di bagian kertas berwarna-warni kita tentukan. Nah, itu tergantung dari kita. Yang kedua adalah semua usulan dari murid ditulis di kertas lalu ditempel pada papan tulis. Jadi misal terdapat 36 siswa, maka keyakinan kelas di situ ada 36. Kita tampung semua. Kemudian nanti kita seleksi. Tidak semuanya kita ACC. Maksudnya ACC itu disetujui karena minat yang sama. Ada yang tidak disepakati oleh teman yang lain. Nah, setelah langkah ditempel di depan, baru yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi kita seleksi mana yang disepakati bersama dan yang tidak. Selain itu, yang terakhir adalah setelah tercatat, nah di sini ada tadi ada banyak banget yang kelas 36. Nah di sini ada sekitar 14 keyakinan kelas yang disepakati. Nah di sini langkah yang selanjutnya adalah
kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan ini kebutuhan psikologis berhubungan dengan sosial, baik hubungan dengan teman, keluarga, lingkungan sekitar, atau bahkan hewan peliharaan. Itu termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kekuatan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu tujuan, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, semua masuk di kebutuhan kesenangan. Di sini ada contoh satu kasus. Bisa minta tolong ada yang mau membacakan kasus di depan. Mungkin Mbak Esther mohon silakan. Ya. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih Bu Esther sudah dibacakan contoh kasus di depan. Nah, ini ada satu kasus tentang tingkah laku Doni. Nah, dari sudut pandang ini, kira-kira Doni ini masuk di antara 5 kebutuhan dasar yang mana menurut Bapak Ibu? Setiap orang atau individu pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Mohon siapa yang mau mengutarakan pendapatnya, silakan. Oke, Bu Im, silakan bisa berdiri. Menurut saya, Doni itu kebutuhan yang terpenuhi yaitu kebutuhan dia merasa ingin ditaati oleh teman-temannya. Jadi ketika temannya takut, berarti kan ya itu anaknya juga. Jadi ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Terima kasih. Ya, Bu Im mengutarakan kebutuhan Doni adalah kebutuhan penguasaan. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain pengen mengutarakan pendapatnya. Kira-kira yang dibutuhkan Doni ini termasuk kebutuhan apa? Oke, Bu Esther silakan. Ya, menurut saya dari kasus Doni ini, Doni kurang kebutuhan yang terakhir, tapi apa yang kesenangan? Kesenangan, fun. Dia ingin bermain-main saja, juga menghindari temannya. Oke, terima kasih. Jawaban Bu Esther berpendapat kebutuhan penguasaan atau apa? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang pengen berpendapat. Oke, silakan Bu Ranti, monggo. Kalau menurut saya, Doni sebetulnya dia merasa kurang dan kebutuhan love and Belonging. karena mungkin dari background keluarganya dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Misalnya dia mencari perhatian
mengenai Doni ya, yang sering mengambil minta bekal makan. Ya betul Pak, Doni. Itu menurut saya adalah kebutuhan survival atau kebutuhan dasar. Karena mungkin saya anggap Mas Doni ini dari rumah mungkin belum makan pagi, jadi belum sarapan, jadi Oke, terima kasih. Dari Pak Agus tadi menjawab survival. Nah, dari pendapat Bapak Ibu guru tadi, tidak ada yang salah. Semuanya di sini benar. Tergantung kita dari menyikapi dan kebutuhan mana di sini. Oke, mari kita lihat. Oke, ada 5 kebutuhan. Yang pertama, jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang atau berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, Doni menjawab alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni di sini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian pandangan yang ketiga di sini adalah apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni di sini berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian jika jawabannya dia menjawab merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang ketiga, Doni tadi melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena makanannya diambil, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kesenangan atau fun. Jadi jawaban Bapak Ibu guru tadi di sini adalah semua benar, tidak ada yang salah tentang kebutuhan dasar manusia, terutama di sini adalah Doni. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawaban menurut pendapat kalian masing-masing. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru yang tanpa kita sadari kita sudah menempatkan posisi itu. Yang pertama, ada posisi penghukum. Posisi penghukum maksudnya apa di sini? Yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman verbal itu apa? Dengan kata-kata, ya. Tanpa kita sadari kita mengucapkan kata tersebut secara tidak langsung bisa menyakiti hati siswa tersebut. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Maksudnya apa di sini? Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Maksudnya apa di sini? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan persuasi. Jadi posisi kita di sini adalah menempatkan sebagai teman, bukan sebagai guru. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau, yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Maksudnya adalah mengawasi siswa. Kemudian yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol yang mungkin kita sudah pernah menempati posisi tersebut.
pernah di posisi penghukum, atau teman, atau pemantau, atau manajer, atau membuat merasa bersalah. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Contohnya biasanya, kamu selalu saja salah. Secara tidak langsung, kita sudah menjadi penghukum. Kemudian, contoh di lain, yang kedua adalah membuat pembuat merasa bersalah. Biasanya di sini dengan kata-kata dengan atau lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian yang keempat ada pemantau. Sanksi atau konsekuensi apa? Itu biasanya kata-kata yang sering digunakan dalam posisi pemantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, maksud tujuannya untuk memperbaiki ke depannya, biar tidak diulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru baru dengar apa sih itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi di sini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Ada 2 poin. Yang pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah segitiga restitusi yang biasa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah ketika kita berhadapan dengan siswa. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh video ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Di situ ada salah satu anggota OSIS yang dia melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Di situ dia terlalu rajin dengan kegiatannya sampai lupa mengumpulkan tugas yang dia kumpulkan. Padahal sudah saya ingatkan 1-2 kali. Nah, akhirnya saya mengambil tindakan memanggil anak tersebut ke ruang khusus, yaitu di lab. Karena saya tidak mungkin memanggil di depan siswa. Ya, takutnya malah ini malah dipermalukan. Tidak. Jadi saya mengambil di tempat khusus di biologi. Bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu melakukan hal itu? Ternyata anak tersebut terlalu asik dengan kegiatannya sehingga lupa kewajibannya untuk mengumpulkan tugas. Nah, di situ saya mencari tahu penyebabnya. Kemudian setelah mencari tahu penyebabnya, siswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sepakat untuk mengubah agar tetap seimbang antara kegiatan dan tugas serta kewajibannya sebagai siswa untuk belajar. Segitiga restitusi ini memang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh siswa, sehingga kita dapat mencari jalan keluarnya bersama. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada peraturan kelas.
di sini diibaratkan dalam lingkaran tersebut adalah paling kecil atau paling inti. Kemudian setelah peraturan kelas ada keyakinan kelas, diibaratkan di lingkaran hijau muda agak besar. Kemudian ada lingkungan positif di lingkaran hijau tua, dan yang terakhir adalah budaya positif di lingkaran paling besar yaitu warna biru. Maksudnya apa di sini? Jadi setiap tahapan untuk mencapai kesuksesan itu perlu dari hal-hal yang kecil, yaitu dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu harus dilaksanakan. Jika berhasil, maka akan melanjut ke tahap yang kedua yang lebih besar, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi sudah dijelaskan bahwa yang buat siswa, yang menjalankan siswa, dan konsekuensinya juga yang buat siswa. Jika keyakinan kelas di sini berhasil, maka akan lanjut ke lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Kemudian yang terakhir akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 ini. Jadi setiap tahap di sini saling berkaitan. Nah, tapi ada beberapa tahapan. Mungkin dari sini ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya tentang tahapan-tahapan di sini mengenai peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan kelas, dan budaya positif. Monggo. Mungkin boleh bersama. Oke, bahasa ya. Bapak bahasa. Baik, terima kasih Pak Iksan, luar biasa sekali. Saya hanya ingin bertanya, ya, budaya positif itu termasuk apa? Ya, saya lagi. Pertanyaan saya sebenarnya sangat simpel. Apakah budaya positif itu termasuk apa ya? Keyakinan kelas dan lain sebagainya itu bisa diterapkan di sekolah yang menurut saya pernah mengajar di sekolah yang saya bilang di situ SDM-nya cukup rendah, ya karena posisi sekolahnya pun sudah di gunung, ya anak-anaknya pun di lingkungan yang seperti itu. Jadi dengan menggunakan keyakinan kelas, apakah itu bisa bekerja dengan baik? Maksudnya ini, dengan karakter siswa yang seperti itu, apakah kita bisa menerapkan keyakinan kelas dan semua yang tadi dijelaskan sama Pak Iksan untuk mencapai budaya positif di sekolah tersebut? Mungkin itu saja, Pak. Karena mungkin kita di SMA Weleri itu kan anak-anak sudah luar biasa bagus, luar biasa ya kita ada di lingkungan yang cukup baik, ya. Cuma pertanyaannya tadi, ketika kita di lingkungan yang tadi yang saya sebutkan, apakah itu bisa bekerja dengan baik? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus dari Pak Hasan tadi. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah peraturan kelas, keyakinan dan lain-lain bisa diterapkan di sekolah yang notabene SDM-nya rendah dan masih katakanlah di pelosok ya Pak Hasan? Nah, jadi di sini perlu kita pahami keyakinan kelas, peraturan kelas maupun lingkungan di sini atau masuk di budaya positif bisa dijalankan di mana saja. Malah justru cenderung di daerah pelosok itu belum terkontaminasi. Saya ambil contoh daerah kita ya. Daerah kita itu Pantura, ya sudah terkontaminasi dengan mungkin budaya-budaya yang sangat ekstrim ya, katakanlah gadgetnya masih ramai banget di sini. Anak sekarang cenderung main gadget daripada belajar atau membaca, literasinya kurang. Sedangkan yang tinggal di daerah pelosok di sana cenderung masih aman dari pengaruh-pengaruh gadget. Mungkin malah lebih cepat dan lebih bagus jika diterapkan di sekolah yang katakan notabene masih pelosok. Malah siswa di sana itu nurut, manut. Nah, katakanlah kayak jadi simpulannya keyakinan kelas dan lain-lain ini bisa diterapkan
terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi yang telah disampaikan oleh Pak Hasan, Pak Ihsan Fauzi, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Misalnya kita bisa menerapkan di SMA di satu Koladi. Dari situ kita apabila ada anak yang mungkin melanggar, kita terus tidak langsung menjas anak itu bagaimana, tapi kita bisa tahu istilahnya diajak untuk ngobrol dulu seperti itu ya Pak. Tidak bisa dikasih tidak langsung dikasih hukuman, tapi ngobrol dulu kenapa anak itu bisa seperti itu. Itu yang selanjutnya, terima kasih karena mungkin dari materi yang tadi diungkapkan kita bisa menerapkan peraturan tersebut, terutama yang tadi mungkin kesepakatan kelas ya Pak. Kesepakatan kelas kita itu seperti apa belajar kelas seperti itu. Saya sudah pernah tidak pernah istilahnya saya sering menerapkan, tapi kalau saya menggunakannya bukan apa tadi Pak, kesepakatan, tapi kontrak belajar terhadap anak. Tapi itu berasal dari diri saya sendiri. Jadi saya memberikan suatu peraturan kepada anak, kamu harus seperti ini. Ternyata dengan menggunakan kesepakatan kelas itu, jadi kita seperti ada komunikasi antara anak dengan guru seperti itu. Matur nuwun Pak, itu saja, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri saya buat Bu Astrid. Ya, ternyata luar biasa sekali ya. Bu Astrid sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan istilah kontrak kelas yang notabene hampir sama dengan keyakinan kelas. Terima kasih refleksi dari Bu Astrid. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau merefleksikan diri tentang kegiatan hari ini. Monggo, mungkin Bu Safa atau Bu Iik atau mungkin Bu Aan. Oke, bersama, monggo bersama. Terima kasih Pak Ihsan atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Untuk destinasi ini sangat menginspirasi saya dan mungkin teman-teman yang lain. Karena apa? Keyakinan kelas yang tadi dicontohkan itu mungkin kadang-kadang banyak Bapak Ibu guru pun lupa itu dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam mapel mereka dalam pelaksanaan mungkin 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan. Jadi memang kebutuhan kesepakatan kelas yang nantinya disepakati siswa itu kan biasanya membawa konsekuensi yang harus ditaati bersama seperti itu. Kemudian di sekolah kita juga untuk tata tertib yang sudah disosialisasikan ke siswa dan orang tua itu juga banyak sekali yang memang kadang-kadang ada hal atau kemungkinan tertentu tidak dapat terlaksana dengan baik. Apalagi kalau kita lihat setiap pagi itu sering sekali ada beberapa siswa yang kadang terlambat dengan berbagai macam alasan dan atau kemungkinan lain. Nah itu memang dari pihak kita dan pihak sekolah guru pembina itu memang tidak boleh jemu untuk memandu atau membina mereka dalam ketertiban yang harus ditaati begitu. Jadi memang untuk kedisiplinan atau kebutuhan siswa itu memang harus selalu diiringi oleh kita agar semua terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplausnya kepada bersama. Jadi bersama kami menekankan bahwa disiplin itu harus dilaksanakan dan kita sebagai Bapak Ibu guru harus mendampingi agar disiplin itu terlaksana. Mungkin pada sore kali ini cukup presentasi dari saya tentang budaya positif. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rati Istianirum, guru di SMA Negeri 1 Weleri. Sebelum mengikuti desiminasi pada hari ini, saya mengira pembelajaran yang selama ini saya berikan kepada anak-anak adalah pembelajaran yang sudah baik, dengan memberikan hukuman, dengan memberikan justifikasi kepada mereka, dengan membuat mereka merasa takut dengan saya dan mengikuti pelajaran saya. Maka setelah mengikuti desiminasi ini, pandangan saya terhadap paradigma pendidikan sekarang berubah total. Ternyata pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak selama ini masih jauh dari baik. Artinya tidak dengan membuat anak takut, tapi membuat mereka menjadi mengikuti pembelajaran saya dengan bahagia, dengan mengikuti alur pembelajaran yang sesuai dengan alaminya, maka itu jauh lebih baik. Artinya pemberian hukuman itu bisa kita gantikan dengan memberikan, salah satunya dari hasil desiminasi yang hari ini saya terima adalah ada segitiga restitusi. Terima kasih, begitu banyak ilmu yang saya dapatkan setelah mengikuti desiminasi pada hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan pada hari ini bisa saya terapkan untuk pembelajaran saya di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.